Mukjizat itu definisinya sesuatu yang di luar jangkauan manusia normal. Jadi pernah satu kali dalam hadis Bukhari juga, Abu Qatadah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini di salah satu peperangan pernah ada anak panah musuh nyasar, kena bola matanya Abu Qatadah. Jadi anak panah itu kena, lalu bola matanya dia keluar. Tinggal sedikit saja ada kulit yang menahannya. Anak panah itu masih tertahan. Jadi matanya rusak total ini. Beberapa sahabat Nabi lewat, lihat, hai Abu Qatadah, matamu sudah rusak itu. Kami putusin aja. Dia bilang, tunggu dulu sebentar. Bawa saya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan buru-buru dulu. Maka dibawalah Abu Qatadah ini, dibawa pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari jauh Nabi lihat, Nabi senyum. Dalam kondisi matanya Abu Qatadah keluar, Nabi senyum. Rupanya Nabi sudah dapat wahyu, ini Abu Qatadah ada yang dia mau minta nih. Lalu Nabi SAW langsung bilang, sebelum Abu Qatadah bicara, wahai Abu Qatadah, kalau kau mau sabar tanpa mata ini, matamu kan korban di medan perang, dijamin bagimu masuk surga. Kalau kau mau juga, saya bisa doakan kamu, minta kepada Allah agar matamu disembuhkan, bisa, tapi nggak ada jaminan surga. Pilih salah satunya. Abu Qatadah berpikir, saya mata tidak ada satu masuk surga, tapi kalau saya didoakan oleh Nabi kembali mata, tidak ada jaminan surga. Sementara dia rencana mau nikah setelah perang. Kalau dia tidak ada mata, dia kelihatan jelek menurut dia. Maka dia bilang kalimat yang cerdas nih. Dia bilang, ya Rasulullah, doakan saya agar mata saya sembuh dan saya juga minta surga. Dua-duanya. Lalu Nabi SAW tersenyum, dicabutlah anak panah itu. Lalu Nabi SAW memasukkan kembali dengan telapak tangan beliau yang suci ke dalam bola matanya. Kata Qatadah, dan juga sahabat-sahabat yang menyaksikan waktu itu, Qatadah sendiri merasakan. Dia bilang, tadinya kan matanya rusak. Kita bayangkan kalau mata kita rusak satu, ini sudah jelas nggak kelihatan, ini cuma ini kelihatan. Dia bilang, begitu Nabi SAW angkat tangannya, maka saya tidak bisa bedakan mata mana yang tadi rusak. Dua-duanya terang. Kata para sahabat, kami nggak bisa bedakan, yang menyaksikan itu, mana mata Qatadah yang rusak tadi. Karena semuanya utuh kembali, termasuk kulit-kulitnya, tidak ada bekas sama sekali. Dan itu menandakan mukjizat Nabi SAW dalam mengobati penyakit. Dan banyak sekali sahabat yang menghadapi seperti ini tentunya. Kemudian ada juga kuasa Nabi SAW terhadap pohon, teman-teman sekalian. Dan ini disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi SAW seringkali kalau khutbah di zaman dulu, di mihrab beliau seperti ini, di depan sekali itu, tempat beliau selalu sholat dijadikan sebagai sutrahnya, itu batang pohon kurma, sudah ditebang atasnya, ditebang akarnya, lalu ditancapin. Zaman dulu memang orang buat begitu, jadi pohon kurma ditebang atas, tebang akar, ditancapin berdekatan jadi tembok. Ada satu batang pohon besar. Nabi SAW kalau sholat menghadap situ. Kalau khutbah Jumat, belum ada mimbar waktu itu. Nabi SAW kalau khutbah beliau berdiri membelakangi pohon itu. Kalau capek beliau sandar di situ. Atau lagi ceramah, lagi diskusi sama sahabat begitu. Maka satu waktu ada satu sahabiat Nabi perempuan dalam hadis sahih ini mengatakan, ya Rasulullah, saya lihat anda kerepotan dengan cara seperti ini. Bagaimana kalau saya punya bapak pegawai, bisa ahli kayu, dia bisa buat mimbar. Saya buatin anda mimbar. Kata Nabi SAW, buat aja. Rupanya, tiba hari Jumat, mimbarnya selesai. Mimbar Nabi SAW itu 3 anak tangga. Dikasihlah kepada Nabi SAW. Nabi waktu mau khutbah Jumat, keluar dari rumahnya masuk ke masjid, lihat sudah ada mimbar. Maka beliau pun naik di atas mimbar itu. Kata perawi hadis ini kebetulan diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Maka kata Jabir, kami tiba-tiba mendengar waktu Nabi SAW sudah salam, lalu menunggu azannya Bilal selesai, ada suara tangisan seperti tangisan anak bayi, dan lama-lama suara itu membesar mirip dengan suara induk unta yang sedang mencari anaknya yang hilang. Kami bingung, suara dari mana ini? Nabi SAW lagi di atas mimbar, suara itu terdengar satu masjid. Maka kami menyaksikan Nabi SAW turun dari mimbarnya, kemudian mendatangi batang pohon yang ada di depan mihrab beliau, lalu memeluknya seperti memeluk anak kecil sambil berkata, demi Allah kalau aku tidak memeluknya maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Ternyata batang pohon pun teman-teman yang sudah seperti ini bisa mengenal Nabi SAW. Padahal di mata kita sudah mati pohon itu karena sudah ditebas atasnya, tebang akarnya gitu ya. Juga ada kuasa Nabi SAW terhadap air. Jabir bin Abdullah menceritakan dalam hadis Bukhari, itu bahwasanya di kesepakatan Hudaybiyah pernah kami berangkat 1.400 orang menuju ke Mekah ingin umrah, tapi ditahan oleh Quraisy. Di sana kami kehabisan air.
Waktu Nabi SAW minta air, ingin pulang ke Madinah, seember air untuk wudu, maka didatangkanlah ember air tersebut. Lalu kemudian seluruh sahabat ada di sebelah Nabi SAW. Maka Nabi SAW tanya, kenapa kalian ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami tidak punya air kecuali yang di ember anda ini. Tinggal ini saja yang di ember anda ini. Kalau anda selesai wudu, kami akan berebut nih. Karena nggak ada air lagi. Maka kata Jabir, aku pun melihat atau kami menyaksikan Nabi SAW memasukkan telapak tangannya yang mulia dalam ember tersebut, lalu mengalir air dari jari-jari beliau. Sampai seorang penyair Muslim mengatakan, kalau Nuh bisa dengan doanya meminta hujan turun dari langit dan keluar air dari bumi, maka engkau hai Rasulullah bisa mengeluarkan air dari telapak tanganmu. Dan akhirnya kata Jabir, kami pun semuanya mengisi kendi-kendi air kami semuanya berwudu. Setelah selesai itu, baru Nabi SAW angkat tangannya dan ember air tadi tetap penuh dengan air. Pernah juga seorang Ansar menggali sumur di Madinah. Begitu dia gali, lama sekali dia gali sumur tersebut. Setiap gali, airnya asin. Dia pindah lagi ke lokasi lain, gali lagi, airnya asin. Sampai 3-4 kali gali sumur, airnya asin semua. Terfikirlah di benak dia, datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, bisa lihat enggak? Saya setiap gali sumur selalu asin airnya. Maka Nabi SAW datang. Begitu Nabi SAW datang, Nabi berdoa, lalu Nabi meludah di sumur itu. Tiba-tiba airnya asin berubah jadi tawar. Tapi ingat, ini ludahnya siapa? Nabi SAW. Kita sedang bicara mukjizat Nabi. Jangan ngarang-ngarang. Karena sahabat pun tidak pernah ada yang lakukan seperti itu setelahnya. Nggak ada riwayat Abu Bakar pernah meludah di sumur lalu asin jadi tawar, atau Umar, atau Ali, atau Uthman radhiyallahu anhu, tidak pernah. Maka hati-hati, jangan sampai kesalahan di sini terjadi. Maka Nabi SAW akhirnya, karena berita ini Nabi SAW lakukan, maka tersebar. Waktu itu di akhir hidup Nabi, sebelum Nabi SAW meninggal, ada satu orang namanya Musailamah Al-Kadzab. Orang ini mengaku Nabi juga, tapi Nabi palsu. Pengikutnya banyak yang mengakui dia dari sukunya. Maka pengikutnya datang mengatakan, wahai Nabi kami Musailamah, Nabi yang di Madinah itu, di Hijaz, ada sumur air asin, dia ludahi jadi tawar. Ada juga sumur kami, airnya sudah bagus tawar, coba kau ludahin juga, siapa tahu jadi lebih enak. Maka Musailamah ke sana, lalu mulutnya komat kami, dia meludah. Tiba-tiba air sumur itu berubah jadi air yang lebih busuk dari kencingnya kedelai. Allah hinakan. Juga mirip kisah ini, tapi ini tambahan saja. Setiap kali masyarakat Madinah atau kaum muslimin lahir anaknya, selalu dibawa kepada Nabi SAW. Nanti Nabi berikan nama, Nabi tahnik, Nabi kunyah kurma, lalu lengketin di langit-langit gusinya. Karena itu sunnah Nabi SAW mentahnik bayi. Kemudian Nabi SAW juga sering kali mengelus rambut. Dan umumnya anak-anak bayi kalau datang dielus kepalanya sama Nabi jadi subur rambutnya. Maka pengikutnya Musailamah bilang, wahai Nabi kami Musailamah, itu Nabi yang di Hijaz, di Madinah, semua bayi yang datang kalau dielus jadi lebat rambutnya. Ini ada satu bayi kami, rambutnya sudah bagus, coba kau elus, mudah-mudahan dia juga jadi lebih bagus. Begitu Musailamah elus, gugur semua rambutnya. Dan dikatakan dalam riwayat, dalam kisah ini, bahwasanya keturunannya orang itu gundul semua. Sebagai bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.